Wa katabna faradna alaihim fiha ay at-taurati anna nafsa tuqtalu bin nafsi idza qatalatha dan aku telah tuliskan, maksudnya aku Allah telah tuliskan, maksudnya aku Allah telah mewajibkan kepada Bani Israel di dalam Taurat itu bahwa sungguh untuk jiwa, untuk manusia yang dibunuh dibalas dengan jiwa yang membunuh. Hukuman orang yang membunuh adalah dibunuh. Dalam Taurat kan begitu. Wal ngaina tufqa'u bil ngain, dan mata yang dihilangkan dibalas dengan orang yang menghilangkan mata dibalas dengan dihilangkan matanya. Ini Pak Dodo itu tunanetra itu cerita. Tunanetra kan kadang-kadang ada mata itu, mata dari neker. Kadang-kadang jatuh. Oh, mataku tadi mana ya? Tolong carikan. Jatuh matanya. Bukan itu maksudnya itu. Ini mata beneran ini. Mata yang bisa melihat. Ada orang menculek, melepaskan mata orang lain. Nah, orang yang melepaskan mata itu hukumannya juga dilepas matanya. Wal angfa yujdangu bil angfi, dan orang yang mencuil hidung ya dicuil hidungnya. Wal uduna tuktongu bil udun, dan orang yang memotong telinga ya dipotong telinganya. Wasinna tuk tolingu bisini, dan orang yang mencabut gigi dicabut giginya. Bukan dokter gigi loh maksudnya. Dokter gigi mencabut gigi dibalas dikisos. Lah sing njaluk sing ndek untuhe. Maksudnya orang kok menyiksa orang dengan mencabut giginya ya dihukum dengan dicabut giginya juga. Wa fi qira'atin birraf'i fil arba'ah. Di dalam satu qiraah dibaca rafa' pada yang keempat. Uduna dibaca udunun. Wal juruha bil wajhaini. Lafal juruha itu bisa dibaca dua macam. Juruhu wa juruha. Kisasun yuk tasubi fiha. Dan setiap luka itu ada balasannya, hukumnya itu gitu. Inda amkana kalyati warijli wadzakari. Ketika memungkinkan misalnya ada orang memotong tangan ya dipotong tangannya. Ada yang memotong kaki ya dipotong kakinya. Ada yang memotong kemaluan orang ya dipotong kemaluannya ganti. Wa nahwi dzalika, dan yang seperti itu. Malayum kanu fihi al hukumatu. Kalau yang tidak memungkinkan lukanya itu apa bentuk kejahatannya apa ya ada hukumnya sendiri. Wa hadzal hukmu wa in kutiba alaihim fa huwa muqarrirun fi syar'ina. Nah, hukum ini meskipun ditetapkan kepada Bani Israel itu juga ditetapkan di dalam syariat kita pada waktu itu, dalam zaman Rasulullah itu. Faman tasaddaqa bihi ay bil qisas bi an makana min nafsihi fa huwa kafaratun lahu lima atahu. Dan siapa yang bersedekah, maksudnya yang dirugikan itu tidak menuntut atau keluarganya yang dibunuh tidak menuntut, mensedekahkan, mengikhlaskan. Maka itu menjadi kifarat, menjadi apa ya kifarat ya. Untuk orang tersebut ya sudah selesai masalahnya kalau merelakan. Malam yahkum bima anzalallah fil qisas wa ghairi fa ulaika muzalimun. Siapa yang tidak menetapkan hukum sesuai yang diturunkan Allah di dalam hal qisas ini, balas membalas ini dan yang lain-lain, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi keadaannya zaman dulu itu kan orang yang tidak memegang kitab suci itu kalau membalas itu enggak ada aturannya. Kalau menghukum itu enggak ada
nggak ada aturannya, nggak ada aturan yang bisa diterima itu. Jadi misalnya ada orang dari suku A membunuh seseorang dari suku B, ya suku B itu ngamuk, semua orang suku A dibunuh atau sekeluarganya orang yang pembunuh itu dibunuh semua. Jadi kan masalah itu berlarut-larut terus menerus. Ada orang memotong telinga orang lain, pembalas hukumannya bukan dipotong, hukumannya itu balasnya itu bukan dipotong telinganya, tapi dibunuh. Maka Allah itu menurunkan ayat, ya semua balasan itu harus adil, harus seimbang. Dan itu pun kalau yang dirugikan itu mengikhlaskan, merelakan, ya tidak apa-apa. Memang intinya agama itu kan untuk tatanan kehidupan di dunia kan perdamaian sesama manusia. Untuk menjawab tantangan iblis yang akan mengadu domba anak cucu Adam. Jadi filosofi hukum agama itu seperti itu, mendamaikan. Tujuan agama itu di dunia ya supaya manusia damai. Dan itu goyahnya itu ya goyah di akhirat, goyah keimanan ya sesuai masing-masing orang. Tapi goyahnya bersama antar pemeluk agama, bahkan antar agama yang berbeda itu satu, perdamaian. Makanya Al-Quran itu menyebut agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Islam itu selamat. Nanti secara teknis dijelaskan supaya selamat itu bagaimana, berpasrah diri kepada Allah, mengikuti hukum-hukum Allah. Maksudnya mengikuti hukum-hukum Allah bagaimana? Mengikuti keadilan, mengikuti kasih sayang, berdasarkan kasih sayang kan itu. Ini rumit, makanya ikhtilaf dalam hukum agama itu menjadi-jadi karena kadang-kadang orang itu sekali lagi lupa goyah, mabuk wasilah. Wasilah kan cara hukum segala macam itu kan namanya cara itu. Tujuannya apa, goyahnya apa? Ini kadang-kadang orang lupa. Memang agak sulit, makanya sehari-hari ini misalnya apa ada medsos itu pertengkaran itu menjadi-jadi. Tuh. Padahal goyah agama apapun untuk kepentingan kehidupan manusia di bumi ini, di dunia ini, ya perdamaian. Itu loh. Perdamaian itu goyah pertama, goyah berikutnya kasih sayang, karena nggak ada kasih sayang kalau nggak ada perdamaian kan itu. Atau dibulak-balik juga bisa, karena tujuan goyahnya itu kasih sayang, maka buahnya adalah perdamaian kan itu, bukan yang lain-lain. Kemudian yang menyangkut hukum Allah itu berkali-kali harus saya ulang. Nah, yang namanya hukum Allah itu ya kitab suci Al-Quran. Bisa juga itu kesepakatan. Dan itu sudah sejak zaman Sayyidina Ali. Itu dicontohkan bagaimana Sayyidina Ali tidak mengeksekusi pembunuh Sayyidina Utsman. Berdasarkan keyakinan ghoyah agama yang diyakini oleh Sayyidina Ali kan itu. Di zaman Rasulullah sebelumnya, bahkan itu perjanjian-perjanjian itu mengikat Rasulullah dan semua pengikat Rasulullah untuk mentaati. Meskipun isinya perjanjian itu tidak sama dengan Quran, kan itu. Tapi Allah kan memerintahkan kalau kalian sesama manusia itu membuat perjanjian hukum, nah itu wajib mentaati orang beriman itu. Itu loh. Makanya saya sampaikan itu. Hukum di satu negara seperti Indonesia, hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Negara Indonesia, itu adalah hukum Allah. Karena itu berdasarkan kesepakatan warga negara. Kalau sudah menjadi kesepakatan warga negara, berarti itu kan perjanjian. Kalau sudah menjadi perjanjian kan wajib ditaati. Karena hasil perjanjian itu, kesepakatan itu menjadi hukum Allah. Karena Al-Quran yang bilang begitu. Nah, agak rumit toh. Nah, orang-orang yang belum paham itu pokoknya harus memperjuangkan hukum persis letter luck seperti di Al-Quran. Ya enggak mungkin. Nah, manusia berkembang terus. Nabi sudah mencontohkan, Nabi itu kan sering buat perjanjian yang salah satu yang itu kan perjanjian Piagam Madinah kan itu. Kemudian Piagam Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Itu kan enggak sama dengan Quran. Tapi Nabi dan para sahabat Nabi terikat mentaati itu, dan Nabi memerintahkan untuk mentaati itu karena yang disebut kafir itu adalah orang yang melanggar perjanjian.
Nah, di Quran kan berkali-kali disampaikan orang yang melanggar perjanjian itulah orang yang kafir, orang yang zalim. Ini agak rumit ya mana anak-anak MTS atau ngajinya cuma kelas MTS apa man itu. Mudah sekali dibohongi. Wah, itu harus memperjuangkan hukum Islam yang mana? Ya, hukum negara kita inilah hukum Islam. Karena ini adalah hasil dari perjanjian para pendiri bangsa ini. Ini harus diulang-ulang supaya untuk mengcounter paham-paham radikalisme koclok gitu. Gitu loh. Misalnya hukum pencurian, kalau di KUHP ya di penjara. Ini di Quran jelas itu. Wasariqatu pencuri laki dan perempuan dipotong tangan-tangannya. Itu aja tafsirnya, takwilnya bisa macam-macam. Tapi seandainya takwilnya itu, tafsirnya itu persis teleterak seperti itu, hukum itu menjadi batal karena ada hukum yang disepakati oleh pendiri bangsa ini, yaitu hukum nasional. Itu artinya perjanjian orang Islam dengan negara ini. Nah, orang Islam harus mentaati. Itu loh. Perjanjian Hudaybiyah itu dengan ini Muhammad Rasulullah, kan Rasulullah kan mendiktekannya begitu. Itu Abu Sufyan enggak mau, enggak, kami enggak ngakui kok. Muhammad bin Abdullah saja, kan itu. Padahal kan Muhammad Rasulullah itu kan sesuai Quran. Di perjanjian Hudaybiyah Muhammad bin Abdullah, enggak menyebut Rasul. Itu kan bertentangan, tapi ya harus ditaati. Bahkan segitunya loh filosofinya itu, memahaminya itu. Agak susah ya, apalagi apalagi kita itu udah dunia Islam di Indonesia itu udah terlalu larut dalam urusan fikih. Ini repot toh. Ilmu-ilmu yang lain enggak tasawuf malah ditinggalkan secara umum gitu. Makanya salah pikiran itu selalu yang diserang itu orang tasawuf. Yang disesat-sesatkan nomor satu itu para sufi, para ahli tasawuf. Disesatkan kemudian dituduh Syiah, itu pasti itu. Itu mereka bencinya itu bukan main. Tasawuf kan memegang esensi Islam, ajaran yang inti dari Islam. Kalau fikih itu kan cuma petunjuk teknis toh. Pendapat-pendapat ulama, bukan cuma yang nanti ya di petunjuk teknis yang bisa berubah-ubah toh. Apalagi fikih yang pelajari kebanyakan fikih abad pertengahan, fikih peperangan, fikih perang salib, ya sudah toh, biasnya sudah luar biasa toh. Ya, ini debat aku dokter Dokter Al-Azhar debat aku lah, memang basar kelas ceng-ceng po rasah komentar. Nggak digeguyu pitik. Sudah terlalu banyak ayam tertawa sekarang, jangan ditambah-tambah lagi, kasihan. Ayamnya ketawa terus kan capek. Wa qaffayna atba'na ala asarim ay annabiyina bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi qablahu minat Taurah wa atainaul Injila fihi hudan minad dhalalah wa nurun bayanun lil ahkam wa musaddiqan halun lima baina yadayhi minat Taurati lima fiha minal ahkam wa hudan wa widatan lil muttaqin. Dan aku Allah lanjutkan setelah mereka para nabi Bani Israel itu. Aku lanjutkan dengan Nabi Isa, dengan mengutus Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam itu musaddiqan lima baina yadayhi qablahu minat Taurah. Yang Nabi Isa itu sifatnya membenarkan, mempercayai apa yang ada di sisinya, yaitu maksudnya Taurat. Nabi Isa itu membenarkan Taurat, mempercayai Taurat, mengimani Taurat. Wa atainahul Injil, dan aku Allah juga menurunkan kepada Nabi Isa Injil, kitab Injil. Fihi hudan minadolalah. Di dalam Injil itu ada petunjuk supaya tidak tersesat. Manurun dan cahaya, maksudnya bayanun lil ahkam, penjelasan mengenai hukum-hukum. Musaddiqan halun menjadi hal lima baina yadayhi minat Taurah. Dan
kitab Injil itu juga membenarkan isinya itu selaras dengan yang ada di tangan Nabi Isa, yaitu Taurat. Lima fiha minal ahkam. Ya, terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Taurat itu selaras itu. Wahudan wa mau'idatan lil muttaqin, dan Injil itu menjadi petunjuk dan nasihat mau'idah untuk orang-orang yang bertakwa.